Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Deviana Putri dari 10 PPLG 3 dan nomor absen saya 31. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang sejarah Gojek. Yang tidak mengenal Gojek, Gojek adalah salah satu perusahaan teknologi asal Indonesia yang beroperasi dalam sektor layanan transportasi dan pengiriman makanan serta barang. Dan ini telah menjadi startup raksasa yang berpengaruh besar terhadap perkembangan teknologi transportasi dan ekspedisi di Indonesia. Sejarah Gojek perlu dipahami bagi kamu yang tertarik terjun di bidang startup. Pasalnya, perusahaan yang didirikan oleh Nadiem Makarim ini telah sukses hingga berhasil membuka banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Perusahaan Gojek dirintis oleh Nadiem Makarim berdasarkan pengalamannya yang setiap hari memakai jasa ojek saat pergi bekerja. Menurut pengamatan Nadiem, sebagian besar tukang ojek menghabiskan waktunya mangkal untuk menunggu penumpang. Selain itu, Nadiem menilai bahwa ojek adalah transportasi umum yang masih langka jika dibandingkan dengan transportasi umum lainnya. Dengan segala keresahannya tersebut, Nadiem melihat peluang untuk membangun dan mengembangkan layanan untuk ojek sekaligus penumpangnya. Dengan segala pertimbangannya, Nadiem mendirikan Gojek pada tanggal 13 Oktober 2010. Awalnya, Gojek hanya mempunyai 20 pengemudi saja. Di awal perintisannya, Gojek juga belum merilis aplikasi transportasi online dan hanya menggunakan call center untuk menghubungkan antara penumpang dengan pengemudi. 2014, Nadiem Makarim mulai memperoleh tawaran investasi. Dengan adanya suntikan dana tersebut, Gojek akhirnya meluncurkan aplikasi untuk Android dan iOS pada 7 Januari 2015. Semenjak menggunakan aplikasi, sistem pemesanan call center tidak lagi digunakan. Gojek 1. Mendapat pendanaan. Gojek telah mendapatkan dana investasi dari berbagai sumber, mulai dari perusahaan NSI Ventures, hingga Sequoia Capital di tahun 2015. Pada tahun 2016, Gojek mendapatkan pendanaan sebesar USD 550 juta. Seiring melesatnya progres Gojek, hal ini membuat banyak perusahaan raksasa tertarik untuk melakukan investasi pada tahun 2018. Beberapa perusahaan tersebut diantaranya yaitu Google, Astra International, PayPal, hingga Facebook. Selain itu, Gojek juga berhasil bertumbuh hingga 3.600 kali lipat dalam kurun waktu 18 bulan. Pencapaian ini masuk ke dalam kategori pertumbuhan perusahaan tercepat di dunia. Pada tahun 2019, Gojek kembali meraih penghargaan Fortune Favorite. Pada tahun yang sama, mitra pengemudi Gojek telah mencapai 2 juta. Ekspansi ke negara lain. Gojek semakin melebarkan sayapnya ke 4 negara di Asia Tenggara. Di antaranya yaitu Vietnam, Thailand, Singapura, dan Filipina. Di Vietnam, Gojek memperkenalkan nama GoViet, sedangkan di Thailand diberi nama sebagai Get. Gojek tidak menggunakan nama brandnya seperti Grab atau Uber. Nama Gojek di Vietnam adalah GoViet, sedangkan di Thailand dinamakan Get. Hal ini juga disesuaikan dengan karakteristik masing-masing negara agar lebih melokal. Gojek mendapatkan peringkat ke-17 dari 20 perusahaan yang mengubah dunia versi Fortune pada tahun 2017. Pastinya, meraih posisi tersebut tidaklah mudah karena kompetitor di ajang tersebut juga sangat banyak. Selain itu, Gojek juga berhasil bertumbuh hingga 3.600 kali lipat
dalam kurun waktu 18 bulan. Ini masuk ke dalam kategori perusahaan pertumbuhan tercepat di dunia. Pada tahun 2019, Gojek kembali meraih penghargaan Fortune's Favorite. Pertama, mitra pengemudi Gojek telah mencapai 2 juta. Gojek di bawah kepemimpinan Kevin. Saat Gojek dipegang oleh Kevin Alui, perusahaan tersebut telah bervaluasi di atas 10 miliar dolar. Perusahaan ini juga menggandeng Tokopedia, yang mana keduanya memutuskan untuk akuisisi dan membuat nama baru dengan sebutan Goto. Perusahaan induk ini menyediakan berbagai macam layanan digital yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, seperti layanan keuangan, e-commerce, dan transportasi online. Profil PT Gojek di Indonesia yang dijelaskan di atas diharapkan bisa menambah wawasan yang bermanfaat bagi kamu yang tertarik menekuni dunia startup. Pastinya, perusahaan ini terus berkembang dan semakin memberikan layanan yang unggul bagi konsumen. Yang pertama, pendirian. Gojek didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim dan Kevin Alui di Jakarta, Indonesia. Awalnya, perusahaan ini hanya menyediakan layanan ojek online. Yang kedua, ada pertumbuhan awal. Gojek mengalami pertumbuhan yang cepat di awal kemunculannya. Mereka mulai menawarkan berbagai layanan seperti GoRide atau layanan ojek, GoCar, layanan taksi online, dan GoFood, pengiriman makanan. Investasi dan ekspansi. Gojek berhasil mengumpulkan sejumlah investasi besar dari berbagai sumber, termasuk dari perusahaan besar seperti Google dan Tencent. Hal ini memungkinkan Gojek untuk mengembangkan bisnisnya ke berbagai negara di Asia Tenggara. Perkembangan Gojek. Yang pertama, pertumbuhan yang sangat pesat. Gojek, perusahaan asal Indonesia, telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sejak didirikan pada tahun 2010. Awalnya hanya sebagai layanan ojek daring, Gojek telah berkembang menjadi platform multi layanan yang menyediakan berbagai jenis layanan seperti transportasi, pengiriman barang, pengiriman makanan, pembayaran, dan lainnya. Yang kedua, ada ekspansi regional. Gojek telah berhasil melakukan ekspansi ke sejumlah negara di Asia Tenggara, termasuk Vietnam, Thailand, Singapura, dan Filipina. Ekspansi ini membantu Gojek untuk menjadi salah satu perusahaan teknologi terkemuka di wilayah tersebut. Ada transformasi menjadi super app. Gojek berusaha untuk menjadi super app dengan menyediakan berbagai layanan dalam satu platform. Ini termasuk layanan transportasi, pesan makanan, pengiriman barang, e-commerce, dan bahkan layanan keuangan seperti dompet digital dan pinjaman. Ada kemitraan dan investasi. Gojek telah menjalin berbagai kemitraan dan investasi dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Grab, pesaing utama di Asia Tenggara, Google, Facebook, dan PayPal untuk memperkuat posisinya dalam persaingan di pasar teknologi. Yang kelima, dampak sosial dan ekonomi. Gojek telah memberikan dampak sosial dan ekonomi yang disignifikan di Indonesia dan negara-negara lain di mana ia beroperasi. Platform ini telah memberikan pekerjaan kepada jutaan mitra pengemudi dan pengantar serta membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan. Terima kasih, segitu saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 사야라빠 사야주가 까무슈가 사야따후 따우즈롯 사야꼬푸티냐 아렘 빠다